Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi. Sebagian besar dari negara maju seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Punya kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik 1,3 miliar ton per tahun. Bank Dunia memprediksi bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Angka penggunaan kantong plastik meningkat drastis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih menjelaskan timbunan sampah pada akhir tahun 2019 mencapai 7.702 ton per hari. Sampah ini terkumpul di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Jumlah sampah. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang. Saat ini, sampah plastik terus menjadi permasalahan global dari masa ke masa. Penggunaan plastik seakan sudah menjadi kebutuhan pokok setiap kegiatan, terutama di Indonesia. Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis dan sebagainya. Bahaya sampah plastik sendiri merupakan masalah yang timbul akibat perilaku manusia di saat abai saat mengolah plastik bekas pakai, sehingga memiliki dampak yang buruk. Seperti 1. Sampah plastik membutuhkan ratusan tahun untuk dapat terurai. 2. Pencemaran udara akibat pembakaran sampah plastik. 3. Ekosistem di laut terganggu akibat banyaknya sampah plastik. 4. Penggunaan plastik mengganggu kesehatan manusia. Para generasi penerus bangsa semakin menunjukkan tarinya kepada dunia melalui karya-karya membanggakan di berbagai bidang. Kevin Kumala misalnya, menciptakan kantong plastik yang berbahan dasar dari pati singkong guna mengurangi sampah plastik. Bersama perusahaan rintisan berbasis sains, Kevin berhasil menghadirkan produk-produk biodegradable yang ramah lingkungan. Tak heran banyak perusahaan di seluruh negeri tertarik menggunakannya. Kevin membuat perusahaan sendiri yang dinamakan Avani Eco. Produk bioplastik buatan Avani aman dan tidak beracun, sebab bahannya berasal dari singkong yang bisa menjadi sumber daya yang baik untuk produk-produk biodegradable. Selain dengan menggunakan plastik dari singkong, masih banyak lagi cara lain untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya ialah bank sampah. Bank sampah merupakan contoh nyata dari gerakan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012.
Perlu ada kolaborasi dari pihak yang terlibat dalam bank sampah, mulai dari masyarakatnya sendiri yang mulai memilah sampah dari rumah, pemerintah, juga industri. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan revolusi digital yang memudahkan pihak terkait untuk saling bekerja sama. Saat ini, hampir 300 bank sampah binaan Unilever Indonesia telah tergabung dalam aplikasi digital sehingga informasi keberadaan bank sampah dapat diakses oleh masyarakat luas dan meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat terhadap program bank sampah. Kemudian, hal lain yang dapat dilakukan dalam mengurangi penggunaan sampah plastik adalah dengan beralih ke penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan. Tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Masyarakat diminta untuk beralih ke kantong belanja yang ramah lingkungan. Kantong belanja ramah lingkungan terbuat dari bahan daun kering, kertas, kain, polyester, dan turunannya, maupun materi daur ulang bisa dijadikan penggantinya. Atau hal yang lebih sederhana lagi, Anda bisa membawa kantong belanja atau tote bag Anda dari kain. Dan selanjutnya mengenai sampah botol plastik. Sampah botol plastik bisa menjadi masalah jika dibuang sembarangan. Sampah botol plastik ini bisa dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Ada banyak cara pemanfaatan sampah botol plastik. Jika diatur dan ditata dengan baik, pot-pot yang dibuat dari sampah botol plastik bekas bisa menjadi sangat menarik dan menambah keindahan taman, jalan kampung, atau halaman rumah kita.